Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hana Putri dalam program SMK Menyapa. Di studio kali ini telah hadir Bapak Adlan Arif yang akan menjadi narasumber kita pada perbincangan pagi hari ini. Penasaran kan? Ikuti terus perbincangan kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, tapi sedikit agak batuk-batuk lah. Musimnya penghujan. Gimana proses belajar mengajarnya Pak? Apa lancar? Untuk hari ini karena 1 minggu ini anak-anak sedang melaksanakan kegiatan semester. Kebetulan saya nggak dijadwal sebagai pengawas, jadi saya agak nyantai-nyantai aja sehingga bisa mengadakan kegiatan bincang-bincang di pagi hari ini. Ya, alhamdulillah ya Pak. Oh iya Pak, minggu-minggu ini kan lagi marak-maraknya tentang cancer, terus anak-anak yang nakal, utamanya di kota Surabaya 3 hari yang lalu ini. Oh iya Pak, siapa sih Pak cancer itu dan apa sih keinginan mereka? Apa bisa Bapak jelaskan? Ya. Ini pertanyaan yang cukup menarik karena memang situasinya lagi marak-maraknya dan rame-ramenya cancer di Surabaya. Siapakah sebetulnya cancer itu? Kalau menurut pandangan saya, cancer itu sebetulnya ada komplotan anak-anak yang notabene mereka adalah anak-anak yang lagi frustasi. Sebetulnya anak-anak itu butuh perhatian orang tuanya. Butuh perhatian orang tuanya, butuh penghargaan orang tuanya, butuh dihargai masyarakat. Dan karena mereka mungkin dalam keluarganya terjadi masalah sehingga anak itu tidak ada perhatian dari orang tuanya dan bahkan masyarakatnya juga tidak peduli, maka akibatnya mereka menjadi komplotan gangster ini. Kenapa? Ya sayangnya mereka itu lari cari sesuatu yang nyaman. Karena di dalam keluarganya desa nggak nyaman, maka dia mencari populasi atau kelompok yang dirasa nyaman. Tapi sayangnya mereka masuknya ke dalam kelompok-kelompok yang kurang baik. Kemudian apa tadi yang kedua? Yang kedua, yang diinginkan apa ya? sih Pak yang diinginkan? Karena dia adalah anak-anak yang frustasi, yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya dan tidak ada perhatian dari masyarakat, maka saya yakin yang diinginkan mereka adalah perhatian. Mereka melakukan perusahaan, saya yakin tidak sepenuhnya mereka ingin merusak, tetapi mereka kepingin menunjukkan bahwa aku itu punya harga diri. Lihatan saya, lihatan kelompok ini. Jadi mereka ingin memperlihatkan kepada orang tuanya, kepada masyarakat dan bahkan kepada pemerintah terutama pihak keamanan. Jadi mereka itu merusak, nggak sepenuhnya merusak. Saya yakin karena mereka notabene anak-anak yang frustasi, maka mereka sebetulnya kepingin dihargai. Mereka kepingin perlihatkan inilah aku, tolong aku sopon. Aku tolonglah disapa, dianggap oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh orang tua. Jadi tidak sepenuhnya mereka itu merusak kemudian kepingin merusak Anda. Seperti halnya lagi menyakiti. Karena merusak tidak ada perhatian juga dari masyarakat, maka dia tingkatkan aktivitasnya sampai menyakiti pemilik toko, menjerah toko dan macam-macam. Dan saya yakin bahwa mereka menjerah toko itu bukan sepenuhnya ingin memiliki barang-barang toko itu, hanya tadi kepingin diperhatikan oleh masyarakat, pemerintah dan juga pihak keamanan. Ini yang diinginkan oleh mereka. Seandainya buktinya apa? Buktinya ketika mereka ditangkap ya udah, mereka juga akan nurut. Nah, disitulah bukti bahwa keinginan mereka adalah ingin diperhatikan, ingin dihargai oleh seluruh masyarakat, terutama keluarganya utamanya dan juga pemerintah. Oke teman-teman, bisa disimpulkan untuk siapa dan apa keinginan mereka itu siapanya itu seperti saya sendiri.
kan termasuk umur-umur yang bisa menjadi gangster, tapi itu tergantung anak-anaknya sendiri. Kalau dia di lingkungan yang baik, pasti tidak akan menjadi gangster, dan dia akan seperti anak-anak pada layaknya dan umumnya. Dan yang kedua, keinginan mereka itu hanya seperti apa ya? Seperti caper ke orang-orang, cuma cari-cari perhatian ke sekelilingnya agar bisa diperhatikan. Untuk yang selanjutnya, gangster ini kan seperti wadah untuk anak-anak ya Pak. Bagaimana sih sikap remaja atau alasan remaja yang ingin menolak ajakan teman-temannya untuk menjadi gangster? Apa bisa Bapak jelaskan? Ya. Yang pertama, kita anak-anak remaja kita harus mempelajari, melihat bahwa geng-geng ini adalah suatu kelompok yang tidak baik. Karena mereka bagaimanapun sikap mereka adalah meresahkan masyarakat, menyakiti, meresahkan dan lain sebagainya. Maka yang pertama adalah harus diyakini bahwa gangster ini adalah tidak baik. Maka tindakannya remaja untuk bisa menolak, dia harus menjauhi karena ini tindakan tidak baik. Yang kedua, anak-anak remaja harus tahu jika seandainya dia masuk gangster yang kemudian bikin ulah, pasti ujung-ujungnya gak cuma dia yang jadi masalah. Kedua orang tuanya akan terseret, dipanggil-panggil oleh pihak keamanan, kepolisian dan sebagainya. Masyarakatnya juga mungkin lurahnya akan dipanggil dan lain sebagainya. Sehingga dengan mengetahui itu, meyakini hal itu, saya yakin anak-anak remaja yang baik-baik tidak akan pernah dekat-dekat dengan gangster. Karena yang pertama itu kelompok yang tidak baik, yang kedua jika mereka berulah maka bisa menyusahkan diri sendiri dan juga orang tuanya dan orang sekitarnya. Ya. Oke, ingat ya teman-teman, jangan pernah ikut gangster yang tidak baik. Itu akan menyebabkan tidak kenyamanan di diri kalian dan orang tua kalian juga, juga termasuk orang sekitar kalian. Oh iya Pak, apa sih kira-kira yang bisa dilakukan anak remaja kita agar kehidupannya bisa menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat dan sadar untuk tidak ikut-ikutan menjadi gangster? Ya, yang dapat dilakukan oleh kaula remaja atau kaula muda yang notabene mereka masih ada duduk di bangku sekolah. Yang pertama, gunakan waktu sebaik mungkin. Kalau anak-anak mereka yang jadi gangster ini atau mereka yang masih muda ini masih duduk di bangku sekolah, maka gunakan waktu-waktu yang ada itu untuk belajar. Di sekolah dia gunakan waktu belajar dengan gurunya. Kemudian di rumah dia menggunakan waktu untuk belajar lagi sendiri, bahasanya deres gitu ya. Membaca ulang pelajaran diajarkan di sekolah. Dan tidak hanya itu, mereka juga bisa menggunakan waktunya untuk praktek-praktek keagamaan. Misalnya mereka berada di musola, di masjid untuk melaksanakan kegiatan sholawatan. Selain sholawatan dia bisa ngaji bersama para ustadz ya. Sehingga seluruh waktunya hanya digunakan sibuk untuk melakukan hal yang baik, sehingga tidak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang jelek. Ini yang pertama. Dan yang kedua, yang dapat dilakukan oleh kaula remaja, bahwa mereka harus melihat masa depan. Yang jelas jika kita berulah di masa muda sekarang, ke depan nanti kita akan mengalami susah dalam mencari kehidupan. Ya, maka yang sudah dilakukan oleh pemuda sekarang ini, cobalah mereka ketika ada waktu yang luang, mereka harus melakukan sesuatu yang bermanfaat, aktivitas yang baik, menciptakan hal-hal baru. Misalnya mereka bisa berada di bengkel, mereka kotak-katik sepeda motor, ya. Mereka bisa menservis sepeda motor. Ini cara kita. Jadi cara yang sudah dilakukan oleh para remaja kita supaya mereka tidak terpengaruh oleh ajakan gangster. Tadi menggunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk belajar, untuk beribadah dan belajar Al-Quran bersama guru-guru atau ustadz. Kemudian kalau ada waktu tersisa, maka dia bisa menggunakan untuk aktivitas yang bermanfaat, menciptakan hal-hal yang baru yang bermanfaat buat dirinya, orang tuanya, dan kalau perlu buat masyarakat, bangsa dan agama. Dan termasuk tidak merusak, ya Pak? Ya, betul. Oh ya Pak, ini kalau boleh tahu,
Apa sih Pak tindakan dari aparat, terus aparat keamanan, terus mari ngono habis itu pemerintah itu bagaimana ya Pak untuk supaya menindaklanjuti anak-anak yang termasuk gangster tersebut? Ya, tetap kita berharap agar pemerintah kita bertindak dan bersikap tegas, terutama via keamanan. Yang pertama, menangkap mereka, karena mau tidak mau kalau mereka bikin ulah yang berlebihan bisa menyakiti bahkan membunuh orang lain. Harus ada tindakan tegas yang membuat mereka jera. Yang pertama ditangkap, dan kalau memang gangster ini mereka notabene anak-anak yang usia sekolah, kalau bisa mereka dibina. Dan setelah ada perubahan sikap menjadi yang baik lagi seperti yang semula, maka bisa dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Kalau mereka usianya masih usia sekolah, pelajar. Tetapi jika gangster ini usianya bukan usia sekolah, dan apabila mereka telah melanggar aturan pemerintah yang notabene kriminal, kemudian pidana, maka harus tindak tegas. Yang pertama membuat dia jera. Yang kedua supaya masyarakat menjadi nyaman. Bisa jadi mereka harus dihukum. Kalau memang dia melanggar pasal-pasal yang ada dalam KUHP, maka dia layak untuk dihukum sebagai efek jera. Tetapi harapan saya bagi para gangster yang notabene mereka masih berada di usia sekolah, kalau mereka tidak sekolah maka harus ada pembinaan. Kalau perlu dia disarankan untuk bisa sekolah. Orang tuanya dipanggil, setelah diberi pembinaan oleh mungkin petugas aparat pemerintah termasuk kepolisian, Kodim atau mungkin Polres dan lain sebagainya. Setelah mereka ada perubahan maka dikembalikan orang tuanya, kalau perlu meminta orang tuanya agar anak ini kembali disekolahkan supaya tidak menjadi anak-anak yang tidak baik. Nah ini. Oke. Untuk yang terakhir mungkin Bapak mau memberikan pesan dan kesan untuk para anak-anak yang menjadi gangster, mungkin bisa Bapak sampaikan. Ya. Yang pertama saya sampaikan kepada anak-anak yang sudah terlanjur masuk ke gangster ini, tolonglah anak-anakku fahami bahwa apa yang kita tanam pasti kita akan menuai. Kerusakan yang Anda buat, yang anak-anak buat, pasti anak-anak juga yang nantinya akan merasakan akibatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, cobalah anak-anak kalau lari dari kehidupan yang tidak baik, anak-anak tidak usah lari ke kelompok-kelompok yang tidak baik juga. Kalau hanya ingin diperhatikan orang tua, anak-anak bisa lari kepada orang-orang yang lebih bijak. Misalnya dia curhat kepada para guru, ya. Para guru, anak-anak bisa curhat pada guru atau orang-orang yang anak-anak anggap bisa memberikan solusi dalam kehidupan anak-anakku semuanya. Jadi jangan pernah memilih menjadi kelompok-kelompok yang tidak baik, karena itu juga akan merusak masa depan anakku semuanya. Bagi anak-anak yang belum masuk atau yang belum masuk ya di dalam kelompok ini, saya sarankan tolong alangkah baiknya jika anak-anak menjauhi mereka. Supaya apa? Supaya anak-anakku bisa selamat, tidak menjadi masalah, baik di sendiri juga orang tuanya, dan juga masa depan anakku semuanya akan terjamin dengan baik. Kenapa? Karena tidak ada catatan jelek buat anak semuanya. Ingat sekali lagi bahwa apa yang kita tanam sekarang pasti di kemudian hari kita akan menuai apa yang telah kita tanam. Dan ingat, pemuda itu hakikatnya adalah pemimpin di masa mendatang. Bayangkan kalau anak-anakku semuanya jadi geng seperti semuanya. Apalah jadinya bangsa ini ketika nanti para orang tua kita yang sekarang duduk di pemerintahan, kemudian waktunya mereka berhenti atau pensiun, siapa yang menggantikan? Tentu saja pemuda-pemuda pilihan. Pemuda yang memiliki akhlakul karimah, pemuda yang punya inovatif, pemuda yang kreatif, pemuda yang bisa membanggakan bangsa ini, agama dan kedua orang tuanya. Oke teman-teman, ingat terus ya pesan dan kesan dari Bapak Adlan Arif ini. Dan untuk perbincangan kita sekarang akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi